Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di Hikmat Pagi, Sabtu 23 Mei 2026. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hari yang baru untuk kita. Pagi hari ini kita akan mengawali hari dengan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami dapat bangun pagi pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang buka hati pikiran kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto, dengan tema, Memberi dan Tidak Kurang. Bacaan terambil dari Amsal 11 ayat 24, yang berbunyi demikian. Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu kekurangan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, berbicara soal berbagi tanpa rasa kurang, kita akan bicara juga soal menyimpan. Menyimpan berarti memiliki semuanya tanpa rasa takut kekurangan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan menyimpan semuanya, hidup kita akan aman? Memberi mungkin terlihat sebagai sebuah kegiatan yang mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Namun, apakah arti memberi sesuai dengan pengajaran Alkitab? Memberi adalah jalan menuju kelimpahan. Oleh karena itu, seseorang ketika ingin memberi harus mempunyai motivasi yang benar dan bukan dengan tujuan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Amsal 11 ayat 23-31 menyajikan paradoks iman yang luar biasa. Dikatakan ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada juga yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ayat ini menegaskan bahwa ekonomi Tuhan tidak bekerja berdasarkan hitungan matematika manusia, melainkan berdasarkan kemurahhatian. Orang yang murah hati akan memberi dengan kelimpahan, dan siapa yang memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Jadi Tuhan melihat hati di balik setiap pemberian dari umatnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana motivasi di dalam memberi. Seseorang harus memiliki motivasi yang benar, yaitu kasih dan ketaatan. Dengan demikian, maka hidupnya akan bertunas seperti daun muda. Ayat 28. Menjadi saluran berkat berarti tidak menjadikan diri sendiri sebagai terminal atau titik akhir dari berkat Tuhan, melainkan menjadi saluran berkat yang terus membawa kebaikan. Seperti halnya janda miskin yang memberikan segalanya, itulah juga gambaran seseorang yang memberikan dengan hati yang benar. Inilah bentuk spiritualitas yang mumpuni. Hubungan yang jujur dengan Tuhan di dalam batin akan melahirkan keyakinan bahwa sumber berkat tidak akan pernah kering atau hilang. Sebaliknya, mereka yang mengandalkan kekayaan akan jatuh pada akhirnya. Oleh karena itu, orang percaya diajak untuk memahami bahwa semakin luas hati seseorang untuk memberi, semakin besar pula kapasitas yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk diberkati dan juga untuk memberkati orang lain. Tuhan mencari pribadi yang bisa dipercaya untuk mengelola kekayaannya demi kesejahteraan banyak orang. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, percayalah bahwa tangan Tuhan juga akan terbuka untuk mencukupi kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberi bagi kami. Dan kami pun juga diperintahkan dan dipanggil untuk memberi kepada sesama. Ampuni kalau seringkali kami justru memendam semua pemberian Tuhan bagi diri kami sendiri. Padahal kami adalah saluran berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami. Berikan kami iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Berikan kami hati yang percaya dan yakin bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kami. Sehingga kami tidak perlu takut untuk berbagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan teruslah menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita.